Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama sebentar merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini kita tetap melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang Yesus dan salib. Kita masuk pada pagi hari ini di seri yang kelima. Mari Bapak Ibu kita akan membaca bacaan Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 16 hingga sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Bapak Ibu, jika Yesus adalah Raja, maka seharusnya para serdadu Romawi ini, mereka memberikan hormat, mereka memberikan sebuah penghargaan, mereka memberikan sebuah sikap yang seharusnya mereka berlaku dengan baik, berlaku dengan sopan, dan mereka tidak akan mungkin melakukan perkara-perkara yang justru mempermalukan Yesus. Tetapi kenyataannya, kalau kita membaca di dalam kisah ini, Yesus benar-benar menerima perlakuan yang sangat tidak terpuji. Yesus dihina, Yesus diolok-olok, bahkan ia diberi mahkota duri, dan ia disiksa, ia dipukul, dan ia dipermalukan, Bapak Ibu. Ia benar-benar dikata-katai dengan kata-kata yang tidak pantas. Dan inilah yang Yesus alami ketika Yesus menghadapi fakta salib. Sebelum ia disalibkan, ia menerima hal-hal yang sangat tidak menyenangkan, dan inilah yang namanya fakta salib. Saudara, kalau kita belajar dari kisah ini sebuah keteladanan yang sangat luar biasa. Ketika Yesus diperlakukan dengan tidak pantas, maka Yesus tetap tidak membalas apa yang mereka lakukan kepadanya. Kejahatan para serdadu Romawi dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah membenci dan mendengki kepada Yesus, Yesus sama sekali tidak melakukan pembalasan. Seandainya Yesus mau dan ia melakukan pembalasan, maka orang-orang yang memperlakukan akan dirinya seperti ini, mereka bisa saja mati seketika pada waktu itu. Karena sebenarnya Yesus punya kuasa untuk melakukan apapun. Tetapi Yesus tetap diam dan Yesus tidak melakukan pembalasan apapun. Bapak Ibu, inilah yang harus kita renungkan pada pagi hari ini. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi fakta salib dalam kehidupan kita, mungkin Anda tidak akan mengalami apa yang namanya mahkota duri. Mungkin Anda tidak akan mengalami apa yang namanya siksaan. Tetapi mungkin di dalam kehidupan kita akan mengalami yang namanya olokan, hinaan, cacian. Anda mungkin diperlakukan dengan tidak wajar. Bahkan Anda bisa saja diperlakukan dengan tidak pantas dan dipermalukan oleh orang-orang yang memang membenci dan memang mereka sengaja melakukan kejahatan kepada kita. Saudara, inilah yang namanya fakta salib. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka kita tidak akan pernah bisa menghindari perkara-perkara seperti ini. Kita akan mengalami yang namanya penghinaan, kita akan mengalami apa yang namanya perlakuan yang tidak pantas.
Bahkan bisa saja kita juga diludahi dan dipermalukan. Saudara, mari belajar dari kisah ini. Kalau Yesus pada waktu itu, ia menunjukkan sebuah sikap yang luar biasa. Ia tidak membalas, Bapak Ibu. Ia tidak memperlakukan orang-orang yang jahat kepadanya dengan perkara-perkara yang jahat. Yesus tetap tidak melakukan pembalasan. Dan Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, mari hari ini belajarlah. Ketika engkau mengalami perkara-perkara salib, ketika engkau harus memikul salib, mari belajarlah tetap melakukan apa yang baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk melakukan pembalasan kepada orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji kepada kita. Tetapi mari berkatilah musuhmu, doakanlah musuhmu, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kiranya perenungan ini akan memberi kita kekuatan agar kita tetap menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Dan pasti Tuhan akan berpihak kepada kita. Dan pasti kita akan jauh lebih diberkati Tuhan. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan, dan tetap jaga hati kita. Dan ingatlah, lakukanlah kebaikan kepada mereka yang melakukan kejahatan. Haleluya, shalom.